Saspol, santai-santai politik. Hola. Kalau di video sebelumnya aku terkesan sangat positif nih sama fenomena kabinet gemuk ini. Nah, di video kali ini tone-nya akan terasa sedikit berbeda. Mungkin bukan yang sepenuhnya menolak ya, tapi akan sedikit lebih mempertanyakan dan sedikit lebih kritis untuk mengawal pemerintahan ini ke depannya. Dan kita akan ngebahas tentang Kabinet Gemuk Merah Putih. Kabinet baru era pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini memang menjadi sorotan, nggak cuma di Indonesia tapi juga di dunia. Dengan jumlah kabinet yang sangat besar ya, patut diakui kita tuh sekarang ada 109 anggota kabinet dari 48 kementerian dan 5 lembaga setara kementerian. Itu pun belum termasuk dengan utusan-utusan khusus dan dewan-dewan yang baru saja dilantik. Nah, kalau di media-media sendiri kan menyampaikan bahwa kabinet ini menjadi kabinet terbesar di Indonesia setelah tahun 1966 dengan 132 anggota kabinet. Tapi setelah aku searching-searching lagi, yang lebih unik lagi adalah kabinet ini menjadi salah satu kabinet terbesar di Asia Tenggara, di Asia, bahkan di dunia. Sebelum bikin konten ini, aku udah riset dulu, aku cari-cari dulu terkait dengan negara-negara yang menggunakan kabinet yang sangat besar. Awalnya sih cari secara manual ya, kayak nama negara, terus aku cari website pemerintahannya, gimana-gimana, berapa jumlah kabinetnya, tapi ternyata capek dan harus makan waktu lama. Terus aku nemuin salah satu artikel dilansir dari tempo.co English version di mana ada beberapa negara yang memiliki atau pernah memiliki kabinet dengan jumlah yang sangat besar. Yang pertama ada Sri Lanka pada saat pemerintahan kedua Presiden Mahinda Rajapaksa tahun 2010 dengan kabinet berjumlah 107 anggota kabinet, yang mana termasuk 67 menteri kabinet dan 40 menteri negara bagian. Yang kedua ada Pakistan dengan anggota kabinet 76 orang termasuk menteri, penasihat negara, dan asisten khusus. Terus yang ketiga ada Afrika Selatan pada saat ini dengan Presiden Cyril Ramaphosa yang saat ini memiliki 77 anggota kabinet. Dan terakhir ada India pada saat pemerintahan ketiga Perdana Menteri Narendra Modi itu baru aja dilantik tahun 2024 ini juga bulan Juni, yang memiliki 77 anggota kabinet. Nah, kalau ngelihat dari keempat negara yang diklaim memiliki atau pernah memiliki jumlah kabinet terbesar, sebenarnya bisa dibilang bahwa saat ini Indonesia itu menempati urutan pertama negara dengan jumlah kabinet terbesar di dunia. Prestasi ini nih apakah sebuah hal yang baik atau justru sebaliknya? Buat ngejawab ini, aku juga mencari informasi terkait dengan pelaksanaan kepemerintahan di kabinet gemuk ini. Dan dari keempat negara ini, aku mengambil sampel 2, Sri Lanka dan India. Yang pertama, kenapa aku pilih Sri Lanka? Karena sebagai negara dengan pengalaman jumlah kabinet terbesar nomor 1 di dunia. Terus yang kedua, India. Kenapa aku pilih India juga? Itu karena gemuknya kabinet ini itu disebabkan oleh tekanan koalisi pada saat pemilu untuk Perdana Menteri kemarin gitu. Jadi ya ada identiknya dengan kondisi di Indonesia saat ini juga. Walaupun ya kita nggak tahu ya. Pada kasus di Sri Lanka, jadi for your information dulu ya, Sri Lanka itu kan pakai sistemnya juga sama kayak Indonesia, presidensial. Jadi ya mirip ya kalau secara latar belakang ya. Oke, di Sri Lanka ini hampir 50% anggota legislatifnya diangkat menjadi anggota kabinet eksekutif. Kalau dari data yang aku dapat, 108 dari 225 anggota legislatif terpilih menjadi menteri di eksekutif. Ya, walaupun memang Sri Lanka juga menerapkan sistem demokrasi dalam tata pemerintahan presidensialnya, di mana segala kinerja presiden dan kabinet harus dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya kepada legislatif sebagai representasi dari kepercayaan rakyat. Tapi berdasarkan laporan Transparency International Sri Lanka, aku nggak nemu sih tahun berapa, yang jelas judulnya adalah Mega Cabinets in Sri Lanka Report Number 1, yang menyatakan adanya indikasi runtuhnya mekanisme trias politika atau pemisahan kekuasaan dengan mekanisme check and balance-nya akibat kabinet jumbo ini. Ini
dikarenakan lemahnya posisi legislatif yang seharusnya bertindak sebagai oposisi dan kontrol terhadap jalannya pemerintahan, tapi justru berubah haluan menjadi bagian dari eksekutif yang melaksanakan kehendak pemerintahan, sehingga akhirnya mekanisme transparansi dan akuntabilitas hanya sekedar penting bertanggung jawab sama rakyat gitu. Bahkan, proses sidang anggaran di parlemen pun yang seharusnya bertindak sebagai mekanisme pengawasan terhadap pengeluaran pemerintah, terus habis itu alokasinya kemana, itu berdasarkan laporan ini juga, Transparency International Sri Lanka ini diklaim sangat tidak memadai sebagai mekanisme pengawasan. Jadi terlepas dari bagaimana kondisi atau gimana sih cacatnya anggaran ini pun, even hal sekecil kayak debat tentang anggaran di parlemen itu tuh nggak terjalin secara substansial, tidak terjadi proses debat yang konstruktif gitu, hanya sekedar mempertanyakan hal-hal yang normatif aja gitu. Ya mungkin kalau kata lainnya ya maaf-maaf nih, gitu, agak melempem gitu ya debatnya. Terus juga laporan ini menyatakan bahwa terlebih lagi dengan adanya kondisi tersebut tuh masih diperparah lagi dengan budaya politik yang mengedepankan kepentingan partai dibandingkan dengan kepentingan publik. Nah, untuk kasus di India nih hampir sama gitu. Pada periode ketiga kepemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi, jadi baru aja dilantik juga, tekanan politik dari koalisi ini mewarnai pembentukan kabinet ketiganya. Hal ini itu terjadi karena ya walaupun Perdana Menteri Modi menang, tapi ternyata di parlemen itu tidak bisa menang secara mutlak gitu. Dari 543 kursi, partai yang dipimpin oleh Modi, Bharatiya Janata atau BJP hanya mendapatkan 240 kursi. Jadi untuk memenangkan kursi secara mayoritas dan mutlak itu masih kurang 32 kursi kalau nggak salah. Jadi akhirnya BJP harus membutuhkan mitra koalisi untuk memenangkan dukungannya. Nah sayangnya karena kabinet ini tuh kan masih terhitung baru ya, baru dilantik Juni 2024 kemarin. Jadi ya laporan dan beberapa evaluasi tentang kinerja kabinet ini tuh masih belum banyak ditemukan gitu. Cuman di sisi lain memang ada beberapa pakar yang menyatakan ya ada kekhawatiran terhadap koalisi gemuk ini, di mana jadi partai-partai yang ada di koalisi ini tuh pimpinan partainya tuh tidak berada dalam satu ideologi yang sama. Contoh, Chandrababu Naidu dari Partai Telugu Desam dan Nitish Kumar dari Janata Dal yang merupakan politisi veteran dikenal memiliki pandangan yang sedikit bertentangan dengan BJP karena BJP ini lebih dominan terhadap penguatan Hinduismenya gitu. Akhirnya kekhawatirannya dalam pengambilan keputusan nanti koalisi ini akan membuat kepemimpinan Modi ini lebih kompromistik lagi gitu. Karena adanya perbedaan ideologi partai-partai, tentunya kan tuntutan kepartaian ya kayak tadi dibilang yang terjadi di Sri Lanka, partai-partai pun kan juga punya idealisme dan ideologi sendiri yang harus diperjuangkan gitu kan, yang harus tegak lurus. Jadi ya terkesan kayak tidak berjalan sesuai dengan harapan kepemerintahannya gitu, karena harus kalimatnya lebih kompromistik terhadap pilihan-pilihan partai lain gitu. Nah, kalau tadi kan udah komparasinya sama beberapa negara lain, terus gimana nih sama pelaksanaan di Indonesia? FYI, kita tuh di kabinet sekarang kita nambah 14 kementerian baru, yang mana kalau kementerian baru itu sebenarnya bukan hal yang simpel ya, karena kita harus bikin logo baru, bikin struktur organisasi baru, belum lagi surat menyurat baru, yang mana tentu akan memakan anggaran sih. Nah, sebelumnya para pakar juga sudah menyatakan kekhawatirannya terkait dengan pelaksanaan kabinet gemuk di Indonesia ini, yang aku rangkum di video berikut. Yang pertama adalah indikasi adanya penguatan politik patronase. Politik patronase tuh apa sih sebenarnya? Bentar. Kayaknya panjang banget nih videonya nih. Aku bagi ke part 2 aja ya, biar gak bosen. See you di part 2. Tetap di Sospol, sotoy-sotoy politik.